umat Islam itu mana bisa selamat. Lawang pembawa Islam itu sendiri yaitu Nabi Muhammad itu sendiri belum tentu selamat. Kok gitu? Ya karena dia sendiri masih minta didoakan melalui doa sholawat. Ada agama tertentu yang tidak mengajarkan sholawat, akibatnya nabinya dijadikan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Ada orang yang mengatakan begini. Nah, aneh-aneh aja orang tuh ngomong. Ada yang bilang begini, umat Islam itu mana bisa selamat. Lawang pembawa Islam itu sendiri yaitu Nabi Muhammad itu sendiri belum tentu selamat. Kok gitu? Ya karena dia sendiri masih minta didoakan melalui doa sholawat. Memang Nabi kita tahu, kita mengakui Rasulullah berkali-kali mengatakan bersolawatlah kepadaku. Itu dalam banyak redaksi, dalam banyak kesempatan Nabi mengatakan itu. Sampai-sampai Nabi mengatakan orang bakhil, orang kikir itu adalah orang yang disebut namaku di hadapannya dan dia tidak bersolawat kepadaku. Memang iya. Pertanyaan kita kan, kok Nabi minta didoakan sih? Inilah yang dibicarakan orang lain tadi itu. Orang Islam mana bisa selamat? Nabinya sendiri aja belum jelas selamat, mau dia minta didoakan. Begini rahasianya. Sholawat itu sendiri, kata sholawat itu memang artinya banyak. Satu, dia berarti doa. Nomor dua, bisa berarti sembahyang. Nomor tiga, bisa berarti penghargaan. Maka kalau minta doa, diartikan doa, ya iya. Tapi kalau diartikan doa, nggak pas. Tidak pas kalau diartikan doa. Mengapa nggak pas? Karena ada ayat Quran yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Kalau diartikan doa, jadi apa? Allah dan malaikatnya berdoa. Berdoa kepada siapa? Jadi kalau kita arti doa, nggak pas. Yang pas itu arti penghargaan. Allah menghargai Nabi, malaikat menghargai Nabi. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang beriman, berilah penghargaan. Memang artinya penghargaan. Gara-gara salah mengartikan itu muncul fitnah seperti tadi itu. No. Nah terus di atas itu semuanya ada rahasia besar sholawat. Rahasia terbesar sholawat. Apa? Ya, sholawat itu berbunyi begini. Kalau saya membaca sholawat, saya mengatakan, wahai Allah, berilah sholawat kepada Rasulullah. Itulah bunyi sholawat. Apa maknanya doa saya tadi? Maknanya adalah satu, dengan doa tadi itu, saya meyakini, saya menyatakan bahwa Allah dan Muhammad itu dua pihak, bukan satu. Itu dua yang terpisah. Satu. Nomor dua, ya Allah berilah salawat dalam hal ini. Berilah itu artinya Allah itu yang di atas, Muhammad yang di bawah. Allah yang maha tinggi, Muhammad itu manusia. Beri. Nah, orang yang membaca sholawat atau adanya ajaran sholawat ini menjamin bahwa sampai kiamat orang Islam tidak akan pernah mempertuhan Muhammad, menuhankan Muhammad. Tidak bisa. Kenyataannya, mari kita lihat. Orang Islam yang paling paling tidak taat, sholat nggak mau, apa-apa nggak mau, itu mereka juga tidak pernah menyembah Muhammad. Coba aja cari. Orang Islam aliran apapun juga tidak ada yang mempertuhan Rasulullah. Itulah buahnya sholawat yang tidak ada bandingannya. Ada agama tertentu yang tidak mengajarkan sholawat, akibatnya nabinya dijadikan Tuhan. Ada. Kita sama-sama tahu itu. Ya. Muhammad lain. Coba aja lihat. Tidak ada satupun mempertuhan, menyembah Muhammad. Apalagi membikin patung, kemudian disembah. Kita lihat sendiri, seluruh dunia tidak ada. Bahkan orang Islam yang paling, paling goblok pun
Apa ada lagi apa ya? Allah disebut nyebut dirinya kami, dianya. Itu dalam Al-Quran. Ya. Allah itu memang menyebut dirinya sendiri dengan dia dan kami dan saya. Aku, ya. Apa artinya itu? Sebetulnya itu sederhana. Itu sederhana, ya. Allah itu menyebut dirinya aku dan menyebut kami. Apa maknanya? Allah itu kalau menyebut dirinya aku, ana, itu Allah sedang menonjolkan keesaannya. Kalau menyebut ana. Kalau menyebut kami, Allah itu sedang menonjolkan kebesarannya. Mengapa? Karena raja itu, raja manusia ini loh, menyebut dirinya sendiri itu nahnu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris, raja Inggris itu menyebut we. Di dalam bahasa Arab, raja-raja Arab itu raja, aku itu dalam bahasa raja, nahnu. Dalam bahasa Inggris, we. Penggunaan we untuk raja dalam bahasa Inggris dimulai sejak Ratu Victoria. Itu sebabnya we bagi raja dalam bahasa Inggris itu disebut Victorian we. We-nya Ratu Victoria. Sampai hari ini disebut we. Raja Inggris itu. Raja Indonesia kami. Bahasa Jawanya ingsun, bukan aku. Raja Jawa. Raja Jawa itu menyebutnya ingsun. Nah, tidak usah jauh-jauh. Tidak usah jauh-jauh, itu ruwet itu. Kita saja, saya dan Anda, kalau nulis surat lamaran pekerjaan, ya apa? Kami. Bagaimana bunyi surat kita? Demikianlah permohonan saya. Apa gitu? Atas perhatian Bapak, saya sampaikan terima kasih. Apa begitu? Tidak kan? Kami. Padahal kalau secara bahasa semua orang tahu, kami itu artinya orang pertama jamak. Kalian itu orang kedua jamak. Mereka itu orang ketiga jamak. Tapi apa yang kita lakukan? Demikianlah permohonan kami. Atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih, ya kan? Itu namanya balaghah, sastra. Itu namanya sastra. Sastra itu semua bahasa punya cabang sastra itu. Dan tidak ada masalah. Memang Allah itu raja. Baik. Yang tadi Allah perintah menyembah Allah. Maksudnya? Ya, katanya Allah nggak butuh apa-apa, tapi buktinya kan. Ya. Ada sebuah ayat dalam Quran yang berbunyi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku. Allah bilang aku, bukan kami. Aku hanyalah menciptakan jin dan manusia agar menyembahku. Sepintas ayat ini seperti mengatakan bahwa Allah itu butuh disembah. Padahal kalau butuh, nah bukan Tuhan. Tuhan Maha Kaya, tidak butuh apa-apa. Kalau sampai butuh, bukan Tuhan. Orang bertanya, lah ini ayat kok begitu? Tidaklah aku ciptakan jin maupun manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Itu gimana itu? Ya, katanya Allah itu tidak butuh apa-apa. Kok nyatanya butuh? Ya, karena kita kurang memahami saja. Sebetulnya bukan itu masalahnya. Allah itu sudah cukup sendiri. Allah itu sudah cukup sendirian. Mengapa? Lalu apa makna ayat tadi itu? Memang ayat itu ada ya, surat Al-Dzariyat ayat 51. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang iya. Jadi bagaimana maksudnya? Maksudnya begini loh. Sebetulnya mungkin kita semua merasa bahwa setelan jiwa kita itu, setiap manusia itu, adalah setelan penyembah. Sehingga dalam keadaan apapun kita pasti menyembah. Kalau kita tidak menemukan Allah, kita pasti menyembah yang lain. Pasti gitu. Timbulnya berhala, ya, demit, danyang, segala macam itu karena manusia itu memerlukan sesuatu untuk disembah. Pasti gitu. Nah, Allah menegaskan kepada kita, ya,
sembahlah aku saja. Kalau kita manusia menyembah batu, itu artinya dia menyatakan dirinya lebih rendah dari batu. Menyembah manusia, dia lebih rendah dari manusia itu. Ya. Maka itu sembahlah hanya majikan yang punya, yang layak disembah. Dan itu hanya satu. Jika kita menyembah yang tertinggi, jadilah kita manusia sempurna. Kalau kita menyembah yang sama dengan kita atau lebih rendah, menyembah batu, menyembah pohon, jadi apa kita? Rendah serendah-rendahnya. Itu lebih rendah dari binatang, lebih rendah dari pohon. Ya, maka itu Allah mengatakan supaya genap kamu jadi manusia, betul jadi manusia, sembahlah hanya majikan yang memang layak disembah. Itu maksud ayat tadi. Ya. Kayaknya terakhir ini Ustaz, tentang ihdinas siratal mustaqim. Boleh minta Ihdinas siratal mustaqim. Mengapa kita minta jalan? Mengapa kita minta jalan? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Mengapa kita minta jalan? Tahukah kita? Saudara sekalian. Oh my God. Maaf ya. Bandingkan ini dengan doa yang ada di agama lain. Hei Bapa kami, bla bla bla, berilah kami roti pada hari ini. Yang ini minta roti, kita diajari untuk minta jalan. Mengapa jalan? Mengapa kita hanya minta jalan? Ini menunjukkan kasih sayang Allah yang sebesar-besarnya kepada manusia. Kenapa? Apa hubungannya? Tahu enggak? Seorang ibu itu mencintai anaknya. Maka anak itu digendong, disuapi, betul? Ya, apakah dia digendong dan disuapi sampai besar? Tidak. Setelah umurnya cukup, disuruh ambil makan sendiri. Ketika ibu itu menyuruh makan sendiri anak itu, apakah cintanya berkurang? Bukan, justru karena cinta. Anak itu disuruh jalan sendiri, nanti disekolahkan. Mengapa anak disekolahkan? Apakah ibu itu berkurang cintanya? Tidak. Justru karena cinta, maka anak itu dikasih jalan. Justru karena cinta. Bukan digendong terus, bukan disuapi terus. Nah, Allah itu mencintai kita lebih dari cintanya ibu kita kepada kita. Maka itu diajarinya kita minta jalan, bukan minta roti, bukan minta barang jadi, no. Jalan. Barang jadi hanya untuk bayi. Bayi dikasih, sudah jadi disuapkan karena cinta ibunya. Tapi sudah bisa jalan, ayo ambil sendiri. Ibunya bilang begitu. Apa berkurang cintanya? No. Apa karena ibu tidak lagi cinta? No, justru karena cinta. Ibu tadi mengatakan ambil sendiri. Itu di dapur ambil makan sendiri. Ibu bilang gitu. Itulah artinya. Allah kasih jalan. Allah mengajari kita untuk berdoa minta jalan. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah sekedar yang dapat kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu pengertian yang lebih luas kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.